Halo semuanya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara malam hari ini. Eh, Nama saya Anastasia, salah satu volunteer di Peduli Kasih Hong Kong. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman belum terlalu capek dan masih bisa semangat untuk ikut berpartisipasi nanti. Secara khusus saya ingin menyapa salah satu tamu kita dari Makau, Suster Yulita. Selamat malam, Suster. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini baru saja bergabung lewat Facebook Peduli Kasih. Pada malam hari ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai ada apa sih sebenarnya di balik emosi dan perasaan. Topik ini menyambung salah satu webinar yang kita adakan bulan Oktober tahun lalu tentang kecerdasan emosional. Mungkin sekedar mengingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di sesi tanya jawab atau diketik di chat box atau di kolom komen bagi teman-teman yang nonton live di Facebook. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya akan memperkenalkan narasumber kita malam ini. Oke, jadi malam ini akan ada dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Mai Saroh. Selamat malam, Mbak Mai. Baik, Mbak Mai. Saya akan perkenalkan sedikit. Mbak Mai Saroh adalah pekerja migran yang sudah bekerja di Hong Kong selama 11 tahun. Mbak Mai ini pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong tahun 2014 sampai tahun 2020. Saat ini Mbak Mai menjabat sebagai Koordinator Movers Indonesia dan Wakil Ketua GAMI, singkatan dari Gabungan Migran Muslim Indonesia. Untuk narasumber yang kedua adalah Romo Agustinus Guntoro, SCJ. Selamat malam, Romo Gun. Saya yakin teman-teman ini, nah itu Romo Gun menjawab. Saya yakin teman-teman tentunya sudah banyak yang kenal ya, atau paling tidak sering melihat beliau dalam video-video peduli kasih, video seri kesehatan mental. Seri pertama yang totalnya ada 20 episode. Ya, di seri video tersebut Romo Guntoro ini dikenal dengan panggilan akrabnya Mas Gun. Ya, jadi bagi yang belum nonton, nanti nonton ya kalau pas ada waktu. Ada banyak topik-topik menarik di situ juga yang Romo Guntoro bawakan. Sekalian promosi ini. Romo Guntoro ini adalah salah seorang imam Dehonian yang saat ini melayani di berbagai komunitas gereja di Hong Kong. Beliau juga merupakan salah satu volunteer di Peduli Kasih. Pada saat ini beliau juga sedang mengambil pendidikan Master of Counseling dari Monash University, Australia. Oke, saya kira cukup perkenalannya, cukup panjang. Oke, mungkin kita akan langsung mulai saja. Untuk memulai, mungkin saya bisa meminta Mbak Mai Saroh mungkin untuk cerita dulu kali ya. Menurut Mbak Mai, selama 11 tahun bekerja di Hong Kong ini, ya, kalau menurut pengamatan dan pengalaman Mbak Mai, kalau kita ini bicara soal emosi dan perasaan, ya, kira-kira perasaan atau emosi apa yang menurut Mbak Mai sering mendominasi teman-teman PMI di Hong Kong? Ya, dan karena apa? Oke, monggo silahkan Mbak Mai kalau bisa cerita dulu. Oke, terima kasih Mbak Anas dan semua teman-teman Peduli Kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ya malam ini. Sebelumnya saya menyapa teman-teman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang lainnya.
Kalau saya berbagi ya ini cerita saya juga di beberapa teman-teman yang ada di sekitar sini ya. Selama 11 tahun merantau di Hong Kong saja 11 tahun, belum yang lain-lainnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang emosi, perasaan, pastinya kita sebagai satu kita adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan dan saya pribadi juga seorang ibu. Jadi eh, perasaan emosi itu ya ada rasa rasa gimana ya? Ada rasa rindunya, rasa sedihnya, rasa kecewa, bahkan kadang muncul juga rasa menyesal karena kita sebagai seorang ibu itu tidak mengikuti perkembangan anak kita sendiri dari kita tinggalkan usia yang masih sangat kecil ya, masih balita, yang seharusnya kita itu mendampingi setiap harinya bersama mereka ya. Namun saat ini berjauhan. Nah, dihadapkan lagi pada kondisi bekerja di rumah majikan, yang mana kita itu tidak bisa melakukan kegiatan kita dengan bebas, dengan leluasa. Ya, seperti jam jam kerja kita juga panjang, istirahatnya juga tidak mencukupi. Terus kemudian kita juga tidak bebas untuk melakukan panggilan telepon untuk berinteraksi dengan anak-anak kita itu pastinya tidak bisa setiap hari. Makanya ketika libur itulah satu-satunya waktu yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan anak dan saudara kita. Itu yang terkait dengan emosi dan perasaan dengan keluarga, terutama ikatan dengan anak ya. Nah, kemudian juga di sini ketika kita dihadapkan pada budaya yang berbeda, ya, budaya yang di mana bahasanya beda, agamanya berbeda, ya, cara-cara orang Indonesia dengan orang Cina ini pasti banyak berbedanya ya. Kalau kita dari Jawa Tengah ngomongnya halus, tapi di sini kadang orang bicaranya keras gitu. Ya. Terutama bagi teman-teman yang baru ini, yang belum mengenal bahasa. Ketika kita mendengar orang, walaupun nggak ngerasanin kita ya, seolah-olah mereka menyebut nama nama sesuatu nama yang itu menyebut kita atau mungkin teman, itu merasa kita tersinggung gitu loh. Oh, jangan-jangan itu ngerasanin saya ya gitu loh. Terus merasa merasa down, merasa sedih gitu loh. Jadi bergejolak setiap hari itu selalu bergejolak. Ada saja perasaan yang seperti itu ya, karena ini tidak tidak memahami bahasanya. Terus kemudian ya itu tadi masih terkait dengan ekspresi kita ya. Di depan majikan tuh kita selalu mengupayakan bagaimana kita harus selalu bersikap baik ya, pagi greeting dengan majikan, cosan dan sebagainya. Nah, terus kemudian misalkan kita sedih nih, kita habis tengkar nih sama pasangan ya, misalkan habis tengkar sama pasangan, tapi ketika ketemu majikan nih kita harus senyum. Jadi kita juga nggak bisa mengekspresikan emosi kita di depan majikan. Jadi mau tidak mau kita itu dipaksa punya dua karakter. Satu, amarah kita sendiri, tapi ketika di depan majikan kita harus senyum, harus seolah-olah tidak ada apa-apa begitu. Itu yang saya sendiri juga alami dan ini pastilah dirasakan juga oleh teman migran yang lainnya yang mana juga mayoritas mereka juga seorang ibu. Begitu Mbak Anas, kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi apakah ada hal lain lagi yang mungkin bisa disampaikan seperti apa yang mendasari mereka mungkin datang dan lain sebagainya? Apakah ada hal-hal lain yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita di sini untuk melatar belakangi Oke. ya melatar belakangi topik kita hari ini? Oke, ya. Jadi topik kita ini bicara tentang emosi ya. Nanti Ya, yang akan mengolah tentang emosi ini adalah bagiannya Romogun, Romo ya, Gun. Nah, ya, nah, jadi saya ini tugasnya mencari bahan nih ceritanya, mencari ya, bahan untuk kita hadapkan kepada Romo Gun untuk dibahas ya. ya. Nah, jadi tadi sekilas saja pengalaman atau sedikit cuplikan ya. Jadi saya mau menyampaikan terkait dengan sebelum kita ke sini
ya, tentang kenapa sih kita harus ke luar negeri. Nah, secara mayoritas kita melihat bahwa eh, apa namanya? Mungkin Pritia bisa share screen ya. Ya, jadi di sini PRT migran dan persoalannya yang nanti akan kita lihat dan diolah sama Romo Gun. Ya, apa sih yang menjadi penyebab orang-orang terpaksa ke luar negeri? Kemiskinan, ya. Seperti saya akui bahwa karena kemiskinan saya ini juga tidak bisa bersekolah. Karena kemiskinanlah terpaksa saya ke luar negeri karena saya tidak punya tanah, saya tidak punya jabatan, saya tidak punya pendidikan. Kemudian upah rendah. Jikalaupun kita bekerja sebagai buruh tani ataupun bekerja di pabrik, juga itu tidak akan mencukupi kebutuhan kita yang semakin harinya juga semakin tinggi dan semakin mahal. Dan kesempatan kerja ini juga kalau kita melihat orang-orang yang tidak berpendidikan seperti saya, tidak punya ijazah, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini sangat sempit sekali. Tadi biaya hidup ya, kemudian para korban-korban PHK di pabrik atau sebagainya, dan penggusuran. Jadi korban-korban penggusuran ataupun perampasan tanah. Itulah penyebabnya kenapa terutama ini rakyat Indonesia atau perempuan Indonesia ini kemudian berbondong-bondong ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Kemudian apa sih yang menjadi cita-cita kita? Walaupun kita tidak secara kita tidak bukan menjadi cita-cita kita ke luar negeri, tapi pastinya setelah kita memutuskan untuk ke luar negeri, kita punya dong cita-cita ya, apa yang ada di angan kita, yaitu satu, memperbaiki ekonomi keluarga kita, membangun rumah. Kalau kita belum punya rumah, pasti kita akan punya cita-cita membangun rumah. Yang sudah punya rumah pasti akan memperbaiki rumahnya, menyekolahkan anak-anaknya. Karena di Indonesia namanya biaya sekolah itu tidak tidak bisa terjangkau oleh orang-orang yang dimana ekonominya rendah. Dan ketika kita masih single belum menikah, pasti mereka karena melihat kondisi orang tuanya tidak mampu, mereka punya cita-cita ingin membantu orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, dan punya modal usaha sendiri, karena tidak mungkin kita akan merantau ke luar negeri terus. Jadi setelah ke luar negeri pasti kita impiannya punya uang banyak, pulang ke tanah air dan buka usaha ataupun sebagainya. Begitu. Nah, kemudian siapa buruh migran Indonesia di Hong Kong ya? Oke, mungkin ya, siapakah PRT migran di Hong Kong ini? Mayoritas perempuan, mungkin 99 ya. Kalau kita melihat laki-laki sangat sedikit sekali ya. Terus kemudian berasal dari pedesaan, pinggiran dan juga kaum miskin kota. Kita jarang sekali melihat orang-orang kota Jakarta. Walaupun ada Jakarta paling itu juga di pinggiran ya, orang pinggiran dan miskin kota. Berusia produktif 21 sampai 45. Kalau kita menemui di sini usianya sekitar 50 karena memang sudah bertahan di sini lama. Pastinya ketika masuk PT di sekitar usia 40-an ya. Kemudian mayoritas pendidikan SD sampai SMP. Mayoritas sudah menikah. Nah, ini sebenarnya kita mendapatkan hasil ini juga dari survei yang pernah dilakukan oleh Mission dan juga pernah dilakukan oleh JBMI sendiri. Oke, next. Ya, apa sih kontribusi kita sebagai PRT di masyarakat Hong Kong ini yang mana bisa kita lihat ya, dari 360.000 keluarga Hong Kong, keluarga atau keluarga majikan ini membutuhkan PRT migran yang mana pekerjaannya adalah jaga anak, bayi, orang tua, bersih-bersih, dan sebagainya. Hampir all in one kita kerjakan. Dan makanya kenapa majikan ini sehingga bisa melakukan pekerjaan lainnya atau pekerjaan di kantor dan sebagainya untuk mendapatkan income
Coba kita bayangkan jika tidak ada PRT ya, majikan ibu rumah tangga ya, pasti akan menjadi ibu rumah tangga, jaga anaknya sendiri. Kalau orang tuanya di situ pasti akan jaga orang tuanya, nanti punya piaraan kayak anjing, kucing dan sebagainya, bersih-bersih, masak ya. Kemudian untuk juga membantu ekonomi Hong Kong dengan membelanjakan 50 sampai 60% dari gaji kita di sini. Ya, ini juga hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Mission for Migrant Worker ya. Jadi Mission pernah melakukan terkait dengan kemana gaji PRT migran digunakan. Dan ini ada hasilnya. Saya tidak mencantumkan di sini karena nanti akan materinya topiknya akan berbeda lagi ya kalau saya mencantumkan semuanya. Kemudian juga memperkaya keragaman sosial budaya di sini ya. Jadi banyak sekali kontribusi yang sudah kita berikan untuk perkembangan ekonomi dan sosial dan juga budaya di Hong Kong ini. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kondisi migran atau pekerjaan PRT migran di Hong Kong ya. Oke, ini kita dihadapkan pada kenyataan walaupun ada majikan yang baik, tapi mayoritas jam kerja PRT migran itu adalah 16 sampai 20 jam sehari. Jadi makanya mereka kurang istirahat ya. Tempat tidur yang tidak layak, ada yang tidur di lantai tanpa kasur, hanya ada alas tipis. Kemudian ada juga ditemukan itu di dalam kamar mandi yang dimana fungsi siang digunakan untuk kamar mandi, yang malamnya digunakan untuk tempat tidurnya PRT. Nah, ada juga yang tidur di dalam kabinet dapur yang mana sudah tidak terpakai. Terus kemudian juga kekurangan makanan nutrisi. Nah, ini banyak sekali juga yang kenapa kawan-kawan makanya kenapa mereka kemudian mengambil uangnya sendiri atau membelanjakan uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Biar besok bisa bekerja lagi, biar badan selalu sehat dan bisa mencari rezeki seperti cita-cita seperti apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Jadi juga ini banyak yang dialami oleh teman-teman ya yang menjaga orang tua, anak cacat itu ya, terus kemudian pikun, gila dan sebagainya. Ini juga kawan-kawan yang menjaga kekhususan ini, mereka juga mengalami tekanan fisik dan juga stres ya, karena mereka kadang ada yang memukul gitu ya, ada yang memukul, memarahi tanpa alasan dan sebagainya. Ini juga mengganggu emosinya mereka. Kemudian juga tuntutan dan juga komplain dari majikan yang kadangnya tidak beralasan ya, kayak sudah bersih-bersih dikatakan tidak bersih, masak salah, kemudian nyuci-nyuci juga salah begitu. Dan kemudian juga hak libur yang terampas. Ada beberapa teman-teman yang kemudian dilarang untuk berlibur, terutama di tengah COVID seperti ini ya. Walaupun mereka mendapatkan ganti uang, namun kalau bisa dipilih, kawan-kawan akan memilih boleh libur, karena dari libur itu kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas yang positif, termasuk berinteraksi dengan teman-teman, berorganisasi, beribadah, dan lainnya. Oke, terus kemudian dampak yang muncul karena tadi ya kurang tidur ya, makanan yang kurang mencukupi. Jadi kadang teman-teman mengkonsumsi banyak makanan yang instan seperti mie instan dan makanan-makanan kaleng, sehingga banyak sekali teman-teman itu yang terkena kanker, stroke, hipertensi, jantung dan sebagainya. Dan tingkat stres di kalangan buruh migran ini memang sangat tinggi. Oke, kemudian dampak sosial ya, kondisi tekanan sosial yang kemudian berdampak buruk ya. Sebelum ke dampak sosial ini ada kebijakan pemerintah yang berdampak buruk terhadap buruh migran, yaitu wajib tinggal serumah, mau tidak mau karena ini wajib.
Jadi kalau tinggal di luar artinya itu ilegal, tidak ada aturan standar makan yang layak ya, walaupun di dalam kontrak kerja disampaikan gaji uang makan saat ini adalah 1.125 ya. Namun banyak sekali teman-teman yang pagi itu roti beli sendiri, kopi beli sendiri, siang hanya mie instan, malamnya sayur. Mungkin 1 ekor ikan, tapi kadang sudah tidak berdaging, hanya ekor sama kepalanya. Ya, kemudian upah yang kurang mencukupi. Ya, kalau kita melihat di Hong Kong ini inflasinya cukup sangat drastis ya. Awal saya masuk ke sini dulu harga McDonald itu ada yang 14, 17. Tapi sekarang terendah harga McDonald itu 37, paling itu satu porsi kecil ya. Jadi berapa sih inflasi yang naik di sini? Kayak transportasi juga naik. Namun gaji PRT setiap tahunnya hanya $100. Bahkan kayak seperti tahun ini juga tidak naik ya. Kemudian ikatan biaya penempatan yang menyebabkan PRT migran tidak berdaya. Jadi semua buruh migran yang ke sini dikenakan biaya potongan gaji. Saya masuk sini 2009 itu potongan gajinya 3.000 kali 7, berarti 21.000. Gaji saat itu 3.580. Kalau dipotong 3.000, sisanya hanya 580. Itu kita harus bisa membagi untuk dikirimkan ke keluarga. Sedangkan kita di rumah pastinya diharapkan dong oleh keluarga kita untuk mengirimkan uang sebagai pendukung kebutuhan mereka ya. Kalau anak-anak kita sudah sekolah, maka uang segitu tidak akan mencukupi. Karena saat waktu gaji segitu itu kursnya itu sekitar 1.100-an. Jadi 580 itu harus bisa dibagi dikirim ke keluarga dan di sini untuk liburan harus ngirit sekali. Itu juga kebijakan pemerintah juga punya dampak kepada kita. Terutama yang wajib tinggal serumah ini ya. Tadi di depan saya sudah menyampaikan karena kita selalu tinggal bersama majikan, 24 jam tinggal bersama majikan, sehingga kita itu tertekan untuk mengekspresikan kita. Kayak kita marah, kita nggak bisa marah, kita harus tersenyum. Ketika kita gembira, kita mau riang-riang, joget-joget, nyanyi-nyanyi, kita juga nggak bisa. Kita harus menjadi orang yang alim gitu, yang patuh gitu. Itu dampaknya tadi. Kemudian dampak lainnya adalah tekanan sosial. Nah, ini tekanan sosial yang kemudian menjadi beban berat buruh migran. Kebutuhan yang memerlukan biaya besar melebihi pendapatan buruh migran. Seperti biaya sekolah jika anak-anaknya sudah SMA, SMP, dan mungkin masuk kuliah, biaya rumah sakit, pembangunan rumah, usaha keluarga, dan lainnya. Jadi biaya-biaya yang ini nilainya tinggi. Kemudian juga pasangan, ya, pasangan yang selalu menuntut pengiriman uang, kamu harus kirim sekian, gaji kamu kan sekian gitu. Jadi orang rumah selalu menghitung, gaji kamu kan 8 juta, kenapa kamu hanya kirim 2 juta, yang lain kemana? Gitu, ya. Walaupun kita mengirimkan semua, mereka akan tetap bertanya. Mereka nggak mau tahu bahwa di sini kita juga punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, ya. Karena mayoritas di sini majikan juga tidak menyediakan kebutuhan kebutuhan kita semuanya ya, makan saja kadang nggak terpenuhi. Jadi sabun, sampo, pembalut perempuan itu nggak terpenuhi. Dan kita juga harus membeli pulsa dan sebagainya ya. Jadi orang rumah selalu menuntut dan menuntut. Nah, juga pasangan selain uang dari pasangan ini juga menuntut terlalu posesif, cemburu, mencurigai kita yang begini yang begitu. Kalau kirimannya nggak cukup nanti dipikirnya oh kamu selingkuh ya gitu. Walaupun faktanya di rumah kadang-kadang malah laki-lakinya yang selingkuh ya. Gitu. Nah, kemudian anak yang broken home karena merasa rindu dengan orang tuanya sama ibunya. Jadi mereka ada yang kemudian memutuskan saya nggak mau sekolah. Kalau ibu nggak pulang, saya nggak mau sekolah. Begitu. Kemudian orang tua yang juga menuntut kiriman selain pasangan kita,
suami kita, juga orang tua yang selalu meminta gaji kita dikirimkan semuanya. Dan persoalan tadi ini sama ya, persoalan lain yang sering tidak menjadi perhatian yaitu dari PJTKI potongan gaji itu. Oke, kemudian dampak yang lainnya yang terjadi. Ya, dampak yang muncul ya. Jadi karena tadi di depan kita melihat banyak sekali beban yang sudah ditanggung oleh buruh migran ya. Ketika kita mau ke luar negeri, kita sudah punya beban banyak sekali. Kemudian punya cita-cita, kemudian dihadapkan kepada kondisi yang sebenarnya seperti itu. Nah, banyak sekali dampak yang muncul ya, mengambil jalan yang tidak tepat. Ada yang teman-teman ketika libur yang kemudian salah pergaulan, terjebak oleh sindikat, terjerat oleh utang piutang, tertipu bisnis botong dan sebagainya. Ada yang kalau sudah lari ke agama, ya udah ke agama saja, pokoknya di situ saja, nggak mau peduli yang lain. Ada juga yang kemudian mengambil hal negatif, minum-minuman, menggunakan obat-obatan terlarang ya. Karena tadi tuntutan pengiriman itu harus banyak, harus tinggi, sehingga banyak sekali juga teman-teman itu yang kemudian terjerat utang. Jadi kena apa namanya, karena dia tuntutannya pokoknya dia harus ada. Misalkan keluarga meminta, oh itu ada kebutuhan tinggi kayak memperbaiki rumah, membeli kebun dan sebagainya. Kamu harus ada uang sekian, tapi mereka nggak mau tahu bahwa penghasilan kita itu setelah kita gunakan kebutuhan kita di sini tidak 100% kan yang kita pegang, tapi mereka memintanya banyak. Sehingga mau tidak mau teman-teman ini kemudian mengambil keputusan untuk berhutang. Baik itu di hutang di ini ya, money lender ataupun kepada majikan atau kepada rentenir yang dimana bunganya ini juga tidak kecil. Nah, itu yang kemudian menjerat teman-teman. Nah, sebenarnya semua ini juga kalau kita melihat karena pembekalan kita ya, pembekalan tentang hukum dan sebagainya ini juga masih kurang dari tanah air ya. Jadi banyak sekali teman-teman itu kemudian kurang menguasai budaya di sini, kurang bisa menerima kondisi di sini dan kayak shock ya, ada suka shock karena tidak ada pembekalan yang lebih kuat. Nah, kira-kira itu fakta yang bisa saya lihat dan bisa saya paparkan. Mungkin nanti ada teman-teman yang di dalam room ini yang mau menambahkan. Silakan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Anas. Silakan, monggo. Terima kasih Mbak Mei. Ini komplit sekali ini penjelasannya ya, latar belakang dan penjelasan semuanya apa kira-kira yang menyebabkan teman-teman kita itu memiliki emosi yang bisa beraneka ragam gitu ya. Jadi kalau saya boleh rangkumkan secara singkat, jadi seperti Mbak Mei tadi menyebutkan bahwa hal pertama yang mungkin faktor utama yang mendorong mereka datang adalah faktor ekonomi, di mana mereka harus meninggalkan keluarga, seperti Mbak Maya sendiri harus meninggalkan anak, dan banyak teman-teman PMI lain yang juga harus meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Kemudian tadi disebutkan juga setelah sampai di sini masih harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda, situasi sosial, kondisi sosial yang berbeda, bahasa yang sangat berbeda, ya. Kemudian masih ditambah juga dengan tadi Mbak Maya sudah menyebutkan tentang kebijakan, tentang kondisi kerja di sini yang juga mungkin sangat berat, lamanya waktu kerja ditambah dengan kondisi-kondisi atau tekanan sosial lain, banyaknya permintaan dari keluarga, komunikasi atau hubungan yang menjadi kurang harmonis dengan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat kalau dari pemaparan Mbak Mai tadi bahwa sangat saya sendiri nggak bisa
membayangkan seperti apa perasaan atau emosi yang muncul di tengah tekanan-tekanan semacam itu, gitu ya. Tapi sekarang karena kita saat ini berusaha untuk melihat atau kita berusaha untuk mengulas ya, atau kita berusaha untuk melihat bagaimana pada saat kita memiliki emosi-emosi atau perasaan-perasaan tersebut, bagaimana kita menyikapinya. Jadi mudah-mudahan narasumber kita yang berikutnya, Romo Kuntoro, mungkin nanti bisa membantu kita untuk melihat ada apa sebenarnya di balik emosi atau perasaan yang muncul di dalam diri kita pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, supaya kita tidak lari ke hal-hal yang tadi Mbak Mai sempat sebutkan tadi ya, pelariannya tadi saya seperti salah pergaulan atau kemudian malah mungkin minum lari ke alkohol mungkin agak jarang, tapi mengambil jalan-jalan yang kurang tepat ya, semacam itu. Bagaimana cara menyikapinya? Mungkin kita akan dengarkan Romo Kuntoro untuk pembahasan selanjutnya. Silakan Romo Kuntoro untuk mengupas tentang ini. Ada apa semua di balik emosi dan perasaan ini? Monggo Romo. Terima kasih Anas, selamat malam, salam jumpa, salam sehat semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Maisaro yang telah mendaratkan tema kita ke dalam situasi yang sangat konkret sehingga semoga yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu melayang-layang. Oke. Lalu kita akan bersama-sama mengolah pengalaman-pengalaman lapangan tadi dari perspektif yang sangat sempit, yaitu dari sisi emosi dan perasaan. Maka tentu aneka macam masalah yang begitu kompleks itu ada jalur-jalur tertentu yang memang harus diselesaikan, tapi dari satu sisi kita akan melihat ada apa dengan emosi dan perasaan. Ada apa dengan emosi? Oke, mengawali pembicaraan kita tentang emosi dan perasaan yang semoga nanti bisa menjawab kebutuhan yang diharapkan oleh peduli kasih. Kalau tidak menjawab ya nanti diadakan lagi dengan pembicara yang lain. Kita akan berkuis ria dulu. Kuisnya ini. Nah, saya mohon peserta siapapun yang ingin ambil bagian untuk menjawab apa yang kamu lihat pertama kali dari gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Ada pilihan ganda A sampai D. Milihnya nggak perlu mikir, hanya melihat sekilas apa itu, lalu pilih secara spontan. Nah, bisa dijawab di HP atau di catatan di kertas atau apa. Masing-masing gambar saya kasih 7 detik lah. 7 detik untuk melihat, langsung pilih. Itu ada 9 gambar. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Jadi saya andaikan sudah siap ya. Bagi yang mau berpartisipasi saja. Jadi silahkan siap-siap. Romo, jawabannya diketik di chat ya Romo ya? Enggak, di kertas atau di HP kalian. Aduh. Jadi untuk yang ini teman-teman boleh tolong jawab di pribadi masing-masing. Ya, jadi jangan di-share ke orang lain untuk saat ini. Silakan disimpan ya. Disimpan sendiri. Ini jawaban untuk diri sendiri. Ya. Oke, siap ya. Saya hitung nanti setiap gambar itu 7 detik dengan hitungan mulut saya. Mari kita lihat. Yang pertama, silahkan dilihat. Apa yang kamu lihat dengan gambar ini? Ada pilihan itu ABCD, silahkan dilihat. Langsung tulis ABCD-nya aja sendiri, nggak usah ya, tulis A atau B deskripsinya. gitu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7. Yang kedua, apa yang kamu lihat pertama kali tentang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut. Apa yang kamu lihat tentang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut. What about this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romo Gun, Yes. boleh tolong hitungnya dalam hati nggak jadi grogi soalnya kalau dihitunginya keras-keras. Oke. Lihat berikutnya. Apa yang kamu lihat pertama kali? Lanjut. Oke, lanjut. Yes, next. Cukup. Terakhir. Yes. Ada 9 gambar. Silahkan disimpan dulu jawabannya karena saya akan memberi komentar tentang hasilnya nanti di penghujung presentasi saya. Nah, kita akan melanjutkan sekarang menyamakan persepsi atau kita melihat dulu beberapa pengertian. Kita menyamakan antena dulu. Nah, oke. Yang pertama, apa itu emosi dan perasaan? Emosi adalah perasaan intens sebagai bentuk reaksi yang ditujukan kepada entah seseorang, sesuatu, atau kejadian. Reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak dan pada dasarnya tidak bisa dikontrol, terjadi secara otomatis. Intinya, emosi adalah reaksi atas sebuah kejadian yang dibuat orang lain atau sesuatu atau kejadian secara lebih luas. Oke. Itu reaksi pikiran termasuk reaksi tubuh atau reaksi kimia yang masuk ke dalam pikiran kita. Oke, itu emosi. Perasaan adalah ungkapan untuk menjelaskan sensasi fisik, sentuhan melalui pengalaman atau persepsi. Suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pengalaman pribadi, pengalaman atau pertimbangan manusiawi daripada rasional. Intinya, suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif. Perasaan dan emosi itu berbeda. Emosi pengertiannya lebih universal, sementara perasaan adalah respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu. Emosi bersifat fisik dan berdasarkan insting manusia, sedangkan perasaan mengikuti kemunculan emosi berdasarkan respon bawah sadar akan emosi yang dialami.
respon ini akan bervariasi berdasarkan keadaan mental seseorang, pengalaman, kepercayaan, dan ingatan. Singkat kata, singkat cerita, saya tidak ingin berpanjang-panjang tentang pengertian dan teori. Saya ingin menyamakan begitu saja supaya gampang antara emosi dan perasaan sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan reaksi biologis dan psikologis yang ditujukan kepada seseorang, sesuatu, lingkungan, bahkan diri sendiri. Atau suatu reaksi kimia yang terjadi di otak yang membuat kita merasakan hal tertentu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya sebuah reaksi kimia yang terjadi di dalam otak yang membuat kita merasakan hal tertentu. Nah, dari sini mari kita kemudian melihat macam-macam emosi. Nah, kita waktu bulan Oktober tahun lalu kita sudah berbicara tentang emosi-emosi, pengenalan emosi-emosi yang ada. Nah, menurut ahli itu ada 27 jenis emosi. Dan kalau mau ditambahkan dengan perasaan menjadi banyak sekali, maka sekarang sebagai exercise aja, mari kita lihat di chat, coba catat menurut kalian semua, emosi-emosi apa saja, kita bisa nulis apa saja tentang emosi, tentang perasaan di WeChat. Sekarang juga bisa menulis apa saja, misalnya marah. Ayo silakan beramai-ramai. Silakan teman-teman. Boleh. Marah, sedih, takut, apa lagi? Oke, kecewa, kesepian, gembira, kesepian, rindu, jatuh cinta, bahagia, pengen ngamuk, terkejut. Yes. marah, sedih. Terus, ayo yang belum. Banyak sekali. Gregetan. Gregetan. Oke. Interesting. Jengkel. Kesal. Kalau pengen menangis. Oke, teman-teman, cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak sekali yang bisa kita cari, tapi kemudian mari kita fokus ke ini. Yang dasar saja. Emosi dasar itu ada 6 yang paling penting. Bahagia, sedih, takut, marah, terkejut, dan jijik. Lalu perasaan yang dasar itu cinta, benci, kecewa, guilty, rasa salah, dan kesepian. Itu termasuk hal-hal yang sangat pokok atau boleh dikatakan yang paling sering kita alami. Maka kita dari pengalaman migran tadi yang diceritakan oleh Mbak Maisaro, saya yakin juga muncul perasaan-perasaan dari pengalaman-pengalaman persoalan-persoalan itu, pasti hal-hal macam ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Perasaan sedih, takut, terkejut, marah, itu pasti ada. Kecewa, kesepian, tapi saya juga mengingatkan jangan lupa bahwa kita juga punya emosi-emosi positif yang kita alami, itu juga harus diangkat, jangan hanya yang negatif-negatif seperti bahagia, dicintai, sukacita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari yang dasar ini mari kita lihat bagaimana kita menghadapinya. Ada apa di balik emosi dan perasaan? Nah, saya ada kuis lagi ini. Kalau ini lewat ini aja. Mbak Anas. Iya, Romo Gun. Bisa nggak saya dipilihkan salah satu volunteer yang mute-nya dihidupkan, unmute lagi, supaya menjawab pertanyaan saya. Hanya satu volunteer atau boleh beberapa, Romo Gun? Kalau beberapa jadi rame nanti, satu aja. Satu aja, oke, baik. Siapa yang bersedia, tolong teman-teman langsung aja jawab. Siapa yang bersedia untuk membantu Romo Gun menjawab kuisnya? Kalau nggak ada nanti moderatornya itu. Waduh, ayo dong bantu saya dong, please. Silakan. Ada yang sudah unmute ini. Oke, ada yang unmute? Ya, ada yang langsung. Oke. Mbak Zizu. Oke. Ya. Jadi yang boleh ya, Mbak? Ya. Nah, boleh. yang
unmute, nanti menjawab, saya akan menyebut 2 kata, pilih secara spontan, quick, cepat, spontan. Yang dipilih yang mana? Misalnya aku bilang aku atau kamu. Kamu misalnya aku gitu ya. Jadi cepat. Ada 10. Oke. Yang lain bisa dijawab dalam hati aja. Ingat-ingat dalam hati. Oke, sudah siap? Tadi Mbak siapa yang akan menjawab? Mbak Zizu. Mbak Zizu. Silakan. Siap-siap dijawab. Karena akan quick. Mbak, silakan memperkenalkan diri, Mbak. Supaya saya nggak salah panggil nama. Ini saya yang membaca nama yang di layar. Iya. Oke, sebentar. Mau benerin handset dulu. Agak grogi juga ternyata. Ini hanya permainan aja. Silakan dijawab spontan. Siap ya? Oke. Perkenalkan, sebentar Pak. Perkenalkan, nama saya Yani dari Jawa Tengah. Saya sudah 8 tahun berada di Hong Kong. Terima kasih. Bisa dipanggil Mbak Zi. Biasa panggil Zi. Deg-degan nih. Jangan deg-degan Mbak Zi. Oke, Romo, siap. Siap ya. Pertanyaan pertama. Sepi atau rame? Pilih. Sepi. Sedih atau bahagia? Bahagia. Benci atau cinta? Cinta. Cemberut atau gembira? Cemberut. Takut atau berani? Takut. Serius atau humoris atau lucu? Lucu. Terkejut atau tenang? Tenang. Marah atau sabar? Sabar. Malu atau percaya diri? Percaya diri. Kasar atau lembut? Kasar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini tadi yang saya katakan ya. Semoga diingat-ingat. Kalau yang bagian pertama ini adalah emosi atau perasaan-perasaan yang negatif. Lalu yang kedua itu adalah emosi yang positif. Nah, saya hanya mau mengatakan demikian. Semoga jawaban dari Mbak Yani tadi itu menggambarkan situasi sekarang, kekinian yang dialami oleh Mbak. Apa adanya gitu loh. Dengan plus dan minusnya. Tetapi kita juga bisa mengevaluasi kalau misalnya sebagian besar jawaban Mbak itu yang pertama, sebagian besar ya. Nah mungkin kita itu melihat emosi itu lebih cenderung ke yang negatif. Tapi kalau misalnya Mbak itu melihat semua mayoritas jawabannya adalah yang positif-positif, itu bisa jadi Mbak bisa melihat emosi itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya negatif. Atau mungkin ini yang mau saya katakan, mungkin aku ingin mengalami hal-hal yang positif itu. Jadi menjadi cita-cita gitu. Tetapi semoga cita-citanya itu aku ingin mengalami banyak emosi-emosi positif. Tetapi tidak kemudian aku tidak ingin mengalami yang negatif. Karena yang negatif itu bukan sesuatu yang jelek. Nanti akan saya ceritakan mengapa itu bukan sesuatu yang jelek atau jahat. Oke. Jadi itu aja, evaluasi saja. Evaluasi dari saya, semoga itu menggambarkan sekarang situasi Mbak emosi yang ada. Tapi saya katakan kalau kita itu hanya fokus pada yang negatif, kemungkinan besar karena kita belum memahami emosi secara lebih balance. Atau hanya bahagia-bahagia saja atau yang positif saja, mungkin itu cita-cita kita. Itu bagus, tetapi jangan sampai aku ingin yang positif lalu tidak ingin atau menghindari. Nah ini yang mau saya katakan tidak tepat. Jangan sampai kemudian menghindari rasa sedih, menghindari rasa sepi, aku tidak mau serius, aku tidak mau marah dan lain sebagainya. Karena itu justru nanti tidak mendukung
untuk bisa mengalami emosi secara lebih seimbang. Oke, itu yang dari permainan ini. Maka kita sekarang masuk ke salah kaprah seputar emosi dan perasaan dulu. Salah kaprahnya adalah seringkali kata emosi diposisikan secara tidak netral. Dalam obrolan orang Indonesia, akrab di telinga kita ungkapan, ih gitu aja erosi, ih gitu aja emosi. Padahal emosi itu kan sesuatu yang netral, tapi identik dengan kata marah atau ketersinggungan. Lalu yang kedua, mungkin pernah dalam hidup kita ada kejadian yang membuat kita marah atau sedih, kemudian dinasihati oleh teman, udahlah nggak usah bersedih, nggak ada gunanya, kalau uangmu hilang ya nggak akan kembali lagi kalau kamu sedih misalnya. Atau kalau orang saudaranya meninggal, ya kamu ngapain nangis, ngapain sedih, kan dia tidak akan hidup lagi misalnya. Atau tenang saja, nggak usah dikuatirin. Padahal bisa jadi semakin kita berusaha melawan perasaan negatif atau emosi negatif yang dirasakan, emosi-emosi itu tidak jarang justru semakin menjadi-jadi. Nah, ketika kita sedih, semakin lama melawan kesedihan itu dan mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak bersedih, perasaan sedih itu justru akan semakin kuat. Hal itu juga terjadi ketika kita sedang cemas atau overthinking. Semakin kita menyuruh atau memaksa dalam kepala kita, dalam otak kita untuk tidak overthinking, kita justru akan kepikiran terus. Pada akhirnya banyak yang justru memilih untuk bersenang-senang, mencari pelarian seperti yang diungkapkan oleh Mbak Maisoroh tadi. Ini saya tambahkan di sini, mungkin terus solusinya tidur, makan yang banyak, minum alkohol, merokok, main dengan teman ke mall, atau ini saya melihat langsung ini. Ada beberapa teman yang belanja meskipun tidak sungguh-sungguh membutuhkan hal itu. Dan sebagainya, itu sebagai bentuk pelarian. Intinya banyak yang cenderung mencari pelarian biar bisa happy, biar tidak sedih. Sayangnya, semua cara yang dilakukan itu tidak membuat emosi negatif menjadi hilang. Bahkan perasaannya tetap sama saja. Nah, lalu bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, emosi dan perasaan adalah hal yang sangat wajar. Itu yang pertama-tama harus wajar, yang harus disadari. Wajar dan sangat manusiawi. Justru bukan hanya mbak-mbak yang tadi disampaikan oleh Mbak Maisoroh, semua orang dengan segala backgroundnya, meskipun orang yang sangat kaya raya sekalipun, dia akan mengalami emosi-emosi semua tadi itu, daftar tadi itu, pasti. Justru tidak diragukan kemanusiaannya kalau tidak pernah marah, tidak pernah sedih, dan lain sebagainya. Jadi hal pertama menghadapinya, menyadari dulu bahwa itu sangat manusiawi. Hanya saja mungkin banyak cara penanganannya yang kurang tepat. Banyak dari kita yang mengalami emosi negatif tetapi emosinya tidak diterima, dilawan, langsung mencari pelarian supaya kita tidak merasakan emosi itu. Padahal emosi itu sebenarnya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Semakin dilawan semakin kuat. Makanya cara terbaik untuk menangani emosi negatif adalah bukan dengan melawannya, bukan dengan menghilangkannya, tetapi justru sebaliknya, yaitu, nah ini yang sangat penting saya garis bawahi, disadari sepenuhnya tanpa judgement, tanpa menghakimi, diterima atau berdamai dengan emosi itu. Itu cara pertama menghadapinya. Lalu yang kemudian secara lebih konkret caranya bagaimana? Nih, menerima emosi itu bagaimana sih? Menerima emosi itu sederhana, mengakui diri, mengakui dengan jujur. Aku itu sedang emosi. Maksudnya aku sedang merasakan emosi tertentu. Misalnya marah, misalnya sedih atau takut. Setelah kita menyadarinya, biarkan dan terima emosi itu untuk datang.
Menerima di sini maksudnya tidak berusaha untuk melawan atau menghilangkan emosi yang dirasakan. Kalau marah ya marah aja. Kalau sedih ya sedih aja. Dalam otak kita jangan kemudian berusaha untuk berpikir, aku nggak boleh sedih, aku harus kuat misalnya. Aku nggak boleh cemas, dan lain sebagainya. Terima saja. Tapi jangan salah paham ya, terima saja di sini adalah menerima bahwa ada rasa, ada emosi di dalam. Saya tidak mengatakan terima pengungkapan ya, pengungkapan marah bisa lain-lain. Nah itu udah ranah yang lain untuk membicarakannya. Cara mengungkapkan kemarahan itu udah lain lagi. Ini hanya marah itu harus diakui dulu. Itu yang paling penting. Ini contohnya, majikan kita bikin kesel karena terus ngoceh atau marah-marah padahal kita udah bekerja sebaik-baiknya. Nah ketika kekesalan itu muncul, kita sebaiknya bukan terus berkata dalam hati, aku nggak boleh marah. Karena itu bagaimanapun itu majikanku yang telah misalnya, however juga ada sisi baiknya misalnya. Jadi aku lebih fokus ke pekerjaan, kerja. Tetapi kita kalau kita menerima emosinya, kita sadar kalau kita itu kesel, kita tahu kenapa kesel. Nggak usah ditolak. Dengan mengatakan, aduh, aku nggak boleh kesel. Sekali lagi kita jalani, kita terima saja perasaan itu. Jangan mencoba menolak. Karena itu reaksi kimia yang otomatis. Jadi ya justru kita akan kalau menolak dengan alasan gengsi maksud saya, dengan alasan gengsi atau alasan agama atau alasan kebudayaan dan lain sebagainya, itu justru tidak mendukung. Nah, yang kedua, coba ubah persepsi terhadap emosi. Ingat, tidak ada emosi yang bagus atau jelek. Ini yang harus dicatat. Emosi negatif pun bukan berarti jelek, bukan jahat. Coba minimalisir pikiran bahwa emosi negatif itu bukan buruk, jahat, dosa, mengganggu, dan tidak nyaman. Ingat, emosi negatif itu hanyalah reaksi kimia yang terjadi dalam otak yang membuat kita merasakan hal tertentu. Dengan menyadari bahwa semua emosi itu netral, kita jadinya bisa sadar dengan emosi-emosi yang dirasakan dan kita tidak ngejat, tidak menghakimi jelek terhadap diri kita sendiri karena merasakan emosi-emosi tertentu. Itu. Sadari bahwa emosi itu cuma muncul sementara, terus akan hilang, jadi tidak perlu dicoba untuk dihilangkan secepat mungkin. Kita perlu berproses. Ketika kita senang, bahagia, manfaatkan untuk melakukan hal yang optimal, yang produktif. Saat sedih, saat tidak in good mood, saat marah, manfaatkan itu untuk evaluasi diri. Maka emosi apapun yang dirasakan, mari kita mengalir saja. Santuy saja. Nggak perlu diubah, dibuang, atau dihindari. Mengapa harus menerima emosi? Mengapa tidak ditahan-tahan saja atau dikontrol? Nah, ini dia. Emosi itu penting untuk diterima. Sekali lagi, karena emosi itu otomatis dan tidak bisa dikontrol. Semua usaha untuk mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol, itu yang membuat kita menjadi semakin stres. Coba, misalnya sekarang kamu sedang berbahagia, tiba-tiba diminta untuk menjadi sedih sekarang juga. Walaupun kalian seorang aktor yang biasa acting, pasti tidak bisa. Susah untuk sungguh-sungguh beralih dari emosi yang berbeda. Atau kamu disuruh untuk tidak cemas pada saat kamu sedang overthinking, beban pikiran yang macam-macam. Itu pasti susah. Karena apa? Karena emosi itu terjadi secara otomatis dan tidak bisa dikontrol. Efeknya biasanya akan kontradiktif kalau dikontrol atau ditahan-tahan. Misalnya ketika kita dibilangin untuk tidak boleh sedih, justru kita bisa semakin menangis. Mengapa? Karena emosinya nggak diterima, dilawan, dan tidak diakui. Jadinya gimana? Malah semakin emosinya menjadi-jadi. Nah, karena emosi itu sifatnya otomatis dan tidak bisa dikontrol,
Maka untuk menghadapinya, terima saja. Ini salah satu cara. Dengan kerendahan hati, jujur terhadap diri sendiri, terima saja. Pengalaman saya ketika jatuh cinta, sama seperti orang yang sudah menikah jatuh cinta pada pasangan yang lain. Sulit untuk mengatasinya, tetapi sangat terbantu ketika dengan rendah hati saya akhirnya mengakui diri. Oh, saya jatuh cinta. Tapi ketika saya mencoba enggak melawan itu, justru saya akan semakin sulit untuk mengatasi atau mencari jalan keluar dari emosi yang muncul itu. Jadi daripada emosi-emosi itu dikontrol, dilawan, diredam, lebih sehat kalau diterima dan dinikmati saja. Coba hidup kita akan jauh lebih tenang ketika kita bisa menerima emosi yang dirasakan, mulai dari yang negatif sampai yang positif. Bahkan bisa jadi kamu bakal memanfaatkan emosi yang dirasakan untuk berkarya. Kalau kita lagi sedih, ya sudah kita jalani dan coba diekspresikan melalui hal-hal yang positif. Bukan pelarian yang negatif, yang positif. Kayak yang suka nyanyi atau mendengarkan musik, atau menulis, atau membuat lagu seperti itu. Lagu-lagu, semua lagu-lagu itu kan semuanya muncul dari keresahan, dari emosi, dari kesedihan-kesedihan atau kebahagiaan-kebahagiaan. Nah, untuk konteks kita tidak harus yang besar-besar, melakukan hal yang positif. Yang kecil-kecil, misalnya menyapa teman atau mencari teman untuk ngobrol atau hiking, dan yang kecil-kecil itu sesuatu yang positif untuk mewujudkan, mengungkapkan emosi yang pada tempatnya. Cara mengembang, kemudian akhirnya kan intinya adalah bagaimana kita mengembangkan kesadaran yang kualami itu apa sih. Nah, ada beberapa tips di sana. Yang pertama adalah pilih situasi pemicu untuk diproses. Ini exercise sebetulnya, latihan untuk mengembangkan kesadaran tentang emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Nah, ini salah satu latihannya, pilih situasi pemicu untuk diproses. Memilih pengalaman-pengalaman emosi tadi, misalnya aku jengkel dengan majikan. Jadi pilih salah satu pengalaman. Dari yang sederhana-sederhana itu jangan yang berat-berat. Nah, lalu kemudian pusatkan diri Anda di saat ini dengan nafas lambat dan dalam. Jadi ini lebih ke teman-teman yang suka misalnya meditasi atau yoga atau bahkan dalam keheningan doa, kita bisa memanfaatkan ini. Jadi pusatkan diri Anda pada saat ini, di sini, dengan mengatur nafas yang panjang. Ini bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah tenang dengan nafas yang panjang itu, kemudian kita mengidentifikasi dan rasakan emosi perasaan Anda. Berdasarkan yang dipilih tadi, dibayangkan lagi apa yang terjadi saat itu. Mengapa kok saya bisa jengkel? Nah, lalu yang keempat, itu kita rasakan di lokasi sensasi apapun di dalam tubuh kita. Mungkin di wajah kita, mungkin di hati kita, rasakan. Saat misalnya pengalaman aku sangat benci dengan orang itu atau sangat kecewa dengan orang itu, mungkin kita bisa bayangkan di sakitnya tuh di sini itu secara psikologis juga bisa membayangkan, bisa di dalam hati. Kemudian terima perasaan itu dengan sebuah keyakinan bahwa aku bisa menangani emosi dan sesansi dan perasaan yang ada. Jadi ada optimisme bahwa ini sesuatu yang netral yang semua orang bisa menangani. Lalu identifikasi apa yang Anda katakan pada diri sendiri dalam pikiran Anda untuk memicu emosi yang menyakitkan itu. Jadi mengidentifikasi itu mencari
lalu dikatakan dalam diri sendiri, bagaimana saya harus keluar dari emosi yang menyakitkan itu. Baru yang ketujuh, hubungkan secara empati untuk memahami dan memvalidisasi pengalaman Anda. Jadi kadang-kadang memang pengalaman-pengalaman sakit, ketika itu direnungkan, ketika itu sudah berjalan sekian lama, mungkin kita, misalnya ya, masa kecil kita mungkin ada yang akhirnya menyadari, misalnya orang tuanya dulu mengapa keras dengan saya. Oh, ternyata itu untuk kebaikan. Nah, orang ini sudah mengalami sampai pada proses yang ketujuh ini. Tapi ada juga orang yang sampai sekarang mungkin menjadi trauma karena tidak berproses sampai ke sini, bahwa pengalaman-pengalaman masa lalu itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, untuk latihan ini sampai di proses ini diharapkan emosi-emosi masa lalu atau emosi yang dipilih untuk direnungkan tadi, untuk diolah tadi, itu akhirnya akan ditemukan makna. Mengapa saya seperti itu? Nah, akhirnya akan sampai pada pengalaman yang, oh ternyata ada sesuatu di sana. Ini akan terbantu lagi kalau kemudian dikombinasi dengan pendidikan, budaya, dan juga agama. Kalau emosi itu secara insting itu enggak kaitkan dengan apapun, tapi kalau udah masuk ke perasaan, nah ini baru yang aspek-aspek faktor-faktor lain seperti agama, seperti budaya orang tua, guru, nah itu bisa masuk ke dalam untuk melengkapi. Nah, sebagai penutup saya punya kuis lagi. Kuisnya adalah gambar yang sama yang di awal tadi, tetapi pilihan ABCD-nya berbeda. Dan saya kasih kesempatan tidak secara spontan, boleh memilih. Pertanyaannya adalah, di balik realitas, gambar-gambar berikut ini berbicara tentang apa? Artinya memilih sesuatu yang punya makna yang ideal menurutmu. Nah, silahkan ditulis di kertas atau di HP atau di tempat lain. Oke ya, Anas, apakah mengikuti? Ya, mengikuti Romogun. Jadi Kuis lagi, ya, kuis lagi. Gambar yang sama di awal tadi, tetapi ABCD-nya berbeda. Dan saya kasih kesempatan agak lama untuk melihat. Oke, 1, 2, 3. Silahkan lihat ini. Menurut teman-teman, gambar ini mewakili apa? A, B, C, D. Yang menurut teman-teman paling menarik atau paling ideal. Oke ya. Lalu yang kedua, gambar ini mewakili makna apa? Terbelalak gembira, mulut besar, or crazy face, wajah yang gila, atau... Maaf teman-teman, kalau sekedar menjelaskan lagi, untuk ini tolong ditulis aja di kertas. Jadi supaya ingat nanti jawabannya apa. Jadi mungkin di kertas yang sama tadi untuk kuis yang pertama tadi, atau kalau di HP sudah terlanjur ditulis di HP, ya ditulis di HP. Tapi ditulis pribadi sendiri. Oke, lanjut. Nah, gambar ini menurut teman-teman mewakili perasaan atau makna apa? Pinocchio ini yang saya maksud berhidung panjang. Dingin karena berkaitan dengan air. Oke, lanjut. Kalau gambar ini, what do you think? Ini seperti tempat sampah berkata kepada kalian, pakailah aku. Jangan membuang sampah sembarangan. Atau wajah sedih, atau berkeluh kesah.
Asal kau bahagia. Oke, lanjut. What about this? Terang dalam kegelapan. Karena memang sekitarnya itu hitam-hitam. Terus kotaknya itu sedikit cerah. Hitam kecil bersama-sama karena ini rame-rame. Hayo, coba. Apa ini? WK itu bukan wanita Katolik, tapi wek ketawa maksudnya. Oke, lanjut. Ini apa ini? Kehijauan, karena ada unsur hijau, gambar tengkorak, pribadi yang dingin, atau dinding yang mau berbicara kepada kita, nah, silakan dipilih. Ini menggambarkan orang bekerja karena mungkin alat kerja, atau robot, atau wajah, atau keterkaitan. Silakan dipilih. Nah, karena ini berkaitan dengan jam, nah maka apakah ini berkaitan dengan waktu? Tapi jam bagian belakang, maka mungkin mau menggambarkan orang yang berjasa di belakang layar, atau wajah sedih, atau sebuah kesempatan, opportunity. Nah, akhirnya teman-teman, ini hasilnya. Untuk yang putih ini adalah hasil untuk kuis yang pertama tadi di awal. Jawabannya adalah demikian. Kan ada A, B, C, D. Kalau jawaban teman-teman itu mayoritas A, dominan A, kan soalnya ada 9. Kalau misalnya A itu ada 5 saja. Itu kemungkinan bisa, ini kan namanya teori ya, pasti banyak kelemahannya. Kemungkinan kita sedang stres. Kalian terlalu memikirkan pekerjaan, kurang istirahat. Hal ini yang membuat menjadi stres, maka perlu refreshing. Kalau mayoritas B, kemungkinan besar kita sedang bergembira emosinya. Kalau mayoritas C, kita sedang mengalami kebosanan. Kalau D, nah kita sedang bahagia atau mengalami jatuh cinta. Itu kuncinya untuk yang kuis yang pertama. Jadi silahkan dicek sendiri jawabannya tadi. Lalu untuk yang kuis baru saja, saya membuat perhitungannya demikian. Kalau yang mayoritas menjawab A dan D, kamu memikirkan hal-hal atau melihat segala sesuatu dari sisi yang terang, membahagiakan, ideal, dan excited. Hidup adalah indah. Tapi kalau mayoritas kalian menjawab B dan C, kamu memikirkan hal-hal atau melihat sesuatu dari sisi yang gelap atau negatif. Realistis, kritikal orangnya, hidup itu serius. Hidup adalah perjuangan. Nah, ini bukan mana yang baik, mana yang jelek. Nggak ada yang baik, mana yang jelek. Netral. Nah, catatannya adalah keseimbangan. Terlalu dominan A, terlalu ya. Misalnya 9 soal, lalu yang 8 semuanya di A dan D gitu misalnya. Nah, itu hidup menjadi tidak realistis, kurang suka proses atau yang detail, dan kurang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya kalau terlalu mutlak di B dan C, kemungkinan besar hidup kita itu penuh dengan beban, membosankan, dan pesimis. Nah, ini teori yang tentunya hanya untuk mendeteksi aja. Salah satu cara juga untuk menyadari apa sih yang kita rasakan, apakah emosi-emosi apa yang ada dalam diri kita. Nah, akhir kata, ini my last sentence, hidup kita digerakkan juga, saya katakan juga, karena bukan hanya tentu digerakkan oleh emosi dan perasaan, ada banyak lain tentunya juga nilai-nilai keagamaan, moral, dan lain sebagainya. Hidup kita digerakkan juga oleh emosi dan perasaan. It's impossible kita tanpa emosi dan perasaan. Berdamai dengan emosi, menerima dengan emosi dan perasaan kita,
tidak hanya membantu kita sehat secara mental dan jasmani, tapi juga akan menjadi manusia seutuhnya. Itu yang saya bisa sampaikan, maka saya kembalikan kepada moderator, Anas, kalau kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Romo Guntoro, sangat-sangat seru ya dan sangat mencerahkan ini ya. Dan Ya. saya selalu suka dengan kata kuncinya Romo Gun, keseimbangan, harus seimbang ya. Itu kata kunci yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah, banyak susahnya daripada gampang gitu ya, seimbang ini. Baik, kita masih punya, wah sebenarnya waktunya mepet banget. Tapi nggak apa-apa, saya yakin teman-teman ini karena topiknya sangat seru sekali ya, sangat menarik. Mungkin kita sedikit molor sedikit malam ini, mungkin nggak apa-apa ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan langsung aja bertanya, unmute dan langsung bertanya. Itu Kak, silakan. permisi, ya. Nama saya Shirley. Saya mau bertanya, tadi Romo sempat menjelaskan bahwa jika kita emosi itu salah satunya adalah kita berdamai dan mengakui kalau kita emosi. Salah satu caranya itu bagaimana? Seumpamanya, saya mencontohkan diri saya sendiri. Kalau saya lagi marah sama majikan, karena majikanku itu juga nggak banyak omong, jadi kalau saya marah sama mereka, saya tidak suka perlakuan mereka, saya hanya banting barang. Dan majikan itu tahu kalau aku seperti itu, mungkin dia nggak suka terhadap perlakuan dia ke aku gitu. Apakah itu sudah termasuk cara dan atau apa ya untuk mengakui emosi aku saat itu seperti itu? Terima kasih. Ya, Anas bisa menjawab itu. Tadi saya sedikit menjelaskan sedikit perbedaan antara berdamai atau menerima saja dengan emosi-emosi yang ada. Itu artinya menerima bahwa itu sungguh ada dan kurasakan, eksis. Gitu. Jadi mengakui itu maksudnya mengakui itu oh aku sedang marah ini saat ini. Gitu. Tapi kemudian langkah berikutnya adalah ekspresi kemarahan. Nah tadi ekspresinya adalah dengan membanting tadi atau apa. Nah kalau sudah berbicara tentang pengungkapan kemarahan, nah itu nanti kemudian kita berbicara tentang faktor-faktor lain, misalnya ya kita sebagai orang Timur misalnya diminta untuk mengungkapkan kemarahan dengan cara-cara yang santun misalnya, tidak anarkis misalnya. Nah itu udah soal lain, tetapi bahwa aku itu sedang marah, itu harus betul-betul jujur diakui dalam diri sendiri supaya kita juga bisa berdamai dengan, supaya bisa tenang. Karena ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk tidak mengakui itu. Misalnya ada marah dengan suami misalnya. Aku itu tidak marah. Aku itu cuman bla 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 bla, padahal sebetulnya marah. Aku ini sedang marah. Lalu urusan pengungkapannya ya itu yang harus dipikirkan selanjutnya gitu. Nah, ini ada tulisan dari Natalia ini. Natalia menulis di chat. Silakan dijelaskan maksudnya. Oh, halo teman-teman semuanya. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, untuk menamai emosi-emosi kita dan perasaan-perasaan kita itu bisa dibantu dengan menuliskan ya. Jadi bikin aja satu tabel sederhana gitu ya. Hari ini ternyata saya ada peristiwa apa, misalnya majikan saya marah dengan saya. Kemudian dituliskan emosi saya apa, perasaan saya apa, dan pikiran saya apa. Kemudian itu nanti kalau terkumpul itu kan hari ini, besok lusa. Jadi ada tanggal setiap hari gitu ya. Jadi setelah terkumpul itu kemudian kita semua bisa terbantu karena melihat tabel itu kita bisa terbantu. Oh ternyata
emosi kita itu ini aja loh, apa aja, perasaan kita ada apa aja gitu. Kita bisa terbantu untuk menamai emosi dan perasaan kita. Begitu dari saya. Terima kasih Romo dan teman-teman. Terima kasih Bu Natalia. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Bu Natalia ini juga belajar Master of Counseling juga. Ya, dan tahun ini sudah lulus ya Bu Natalia ya? Hampir. Bulan depan lulus. Bulan depan lulus. Iya, itu namanya thought records, emotions records, and feeling records. Jadi bisa membantu kita untuk kemudian menamai dan identifikasi ya emosi kita, perasaan kita, seperti itu. Terima kasih Bu Natalia. Sama-sama. Apakah menjawab? Berarti bisa membeli stiker ya? Kenapa Mbak Mai? Iya boleh. Bisa. Kita mungkin alternatif lain tuh beli stiker gitu ya, stiker hari ini marah, stiker ikon itu. Emoji. Menjawab ya Mbak Shirley? Iya. Iya, terima kasih dan masukan dari Kak Natalia nanti mulai besok lah saya akan berusaha untuk menerapkan seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Ini tadi sepertinya ada pertanyaan di chat. Saya belum cek di Facebook. Saya di chat tadi sepertinya ada pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang mau langsung bertanya? Di Zoom, silahkan unmute dan langsung ditanyakan, mumpung pakarnya ada di sini semua. Oke, saya cari tadi ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Lili yang menjawab Natalia ya. Saya bacakan ya. Romo Gun, saya mau tanya terkait emosi dan psikologi kejiwaan terhadap wanita yang mengalami trauma, kekerasan, dan pelecehan seksual. Bagaimana cara menangani hal itu? Sebab wanita yang mengalami hal ini susah untuk menerima dirinya sendiri, sebab malu dan tidak punya keberanian dan percaya diri, dan akhirnya memilih jalan yang sembrono. Jadi tentang trauma, kekerasan, dan pelecehan seksual. Bagaimana cara menangannya? Natalia ditembak ini, on the spot. Iya, baik, saya akan coba jawab ya. Begini ya Mbak Lili dan teman-teman semuanya. Wanita yang mengalami trauma kekerasan atau pelecehan seksual, baik di masa kecil atau remaja ataupun juga dewasa gitu ya, itu seringkali kebanyakan merasakan bahwa dirinya itu tidak berguna lagi atau tidak dihargai gitu ya. Ya, seringkali ada perasaan seperti ini karena memang itu adalah akibat dari trauma yang terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana kemudian cara mengatasinya? Ya, kemudian kembali lagi seperti yang di Romo Gun bilang ya, kita perlu menamai emosi-emosi yang ada, yang sedang kita alami saat ini. Selain emosi juga perasaan, itu perlu kita namai dulu. Jadi kembali lagi, usul saya, kalau kalian merasa sudah tidak kuat lagi, jadi butuh teman sharing ya. Nah, kemudian yang pertama tentu kemudian harus mencari teman yang bisa dipercaya untuk diajak sharing. Jadi memang butuh satu support dari teman baik. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa menamai emosi dan perasaan, tetapi di saat yang sama kemudian cari jalan untuk relaksasi diri. Jadi relaksasi itu sangat penting di sini karena mengapa? Pada saat kita rileks, kita kemudian bisa dengan sangat lebih objektif untuk kemudian menamai emosi dan perasaan kita. Nah, rileks di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara
sesuai dengan kebiasaan kita ya. Ada orang yang suka rileks dengan cara jalan di pantai atau mendengarkan musik atau kemudian meditasi, berdoa. Tetapi juga kalau saya amati orang Indonesia itu juga suka relaksasi dengan cara kumpul bersama-sama. Ya, jadi pada saat kalian sadar bahwa kalian mengalami trauma yang terjadi karena kekerasan dan pelecehan seksual, tolong kalian jangan kemudian menarik diri. Ya, saya mengerti, kami mengerti bahwa kalian kemudian merasa bahwa diri kalian tidak berharga lagi, atau patut dihukum, atau ya tidak berguna, mungkin seperti itu ya yang kalian ada di pikiran kalian. Emosi dan perasaan kalian itu kemudian cenderung ke negatif gitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, tolong jangan kemudian menarik diri atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang biasa kalian lakukan. Mengapa? Karena membentuk support system dari teman, apalagi kalau kita semua di Hong Kong, itu sangat penting bagi kita untuk bisa pertama relaksasi diri. Setelah merasa rileks, kita akan sangat terbantu untuk menyadari, menerima, ya kembali lagi dengan menerima emosi kita, perasaan kita, dan apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Dan support system yang ada, teman-teman kita, terutama mereka yang bisa kita percaya, itu kemudian bisa membantu kita, membimbing kita untuk menerima, tidak hanya menerima, tetapi kemudian untuk berkomitmen bersama bagaimana keluar dari trauma yang pernah kita alami. Nah, kalau teman-teman masih belum merasa lebih tergoncang ya, masih belum berdamai, tentu kemudian silahkan jangan menutup diri, jangan sungkan untuk mencari bantuan dari psikolog atau counselor, seperti itu. Biasanya psikolog atau counselor akan menggunakan terapi dengan nama Strength CBT. Jadi psikolog dan counselor akan membantu kalian, akan membantu membantu korban atau trauma klien yang mengalami trauma kekerasan dan pelecehan seksual ini dengan cara menggali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri klien tersebut. Nah, dengan harapan dengan menggali kekuatan yang ada itu kemudian jadi klien bisa diajak untuk menamai emosi, perasaan, dan kemudian memodifikasi negative belief, negative thoughts yang ada di dalam diri klien tersebut, kemudian otomatis dengan memodifikasi negative belief dan thoughts itu, kemudian emosi, perasaan, kelakuan, dan juga respons tubuh akan kemudian bergerak menuju ke arah yang positif. Jadi begitu. Apakah sudah jelas? Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan dikit. Silakan Romo Gun. Pertama, tentang trauma kekerasan dan pelecehan seksual ini juga akan menjadi salah satu tema webinar kita selanjutnya, entah kapan, tetapi itu menjadi salah satu agenda kita. Jadi akan menjadi bahan yang menarik untuk didalami. Lalu saya ingin menjawab dengan sebuah cerita. Di Amerika ada dua perempuan yang sangat bersahabat. Kedua-duanya menjadi korban pelecehan seksual. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, yang satu terpuruk, tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya tidak jadi siapa-siapa, malah menjadi gila. Yang satu menjadi orang besar. Karena padahal kedua-duanya mengalami pelecehan seksual yang sama, tetapi yang satu bisa menjadi sukses dalam hidupnya karena dia berdamai dengan pengalamannya. Dia mau menerima pengalaman itu. Sehingga dia bisa melangkah ke depan sebagai orang yang merasa diri berharga. Nah, yang satu terpuruk karena tidak berdamai, tidak mau menerima itu, masih terus menyesali, menjadi trauma yang berkepanjangan. Jadi intinya tadi yang mau saya katakan adalah hanya ketika kita mau berdamai dengan pengalaman itu, termasuk pengalaman yang buruk, kita akan bisa melangkah ke depan. Yes. Ya. Terima kasih Bu Natalia dan Romo Gun. Bu Lili, apakah sudah menjawab?
Bu Lili belum bisa bersuara. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan, ini meskipun waktunya sudah lewat. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi di awal ada satu pertanyaan sebenarnya Romo Gun dari Pritia, saya bacakan ya. Ada pertanyaan, bagaimana membedakan menerima emosi dalam konteks menjalani atau mengakui versus konteks nerimo atau pasrah atau malah apatis. Bagaimana membedakannya? Oke, justru menurut saya orang yang menerima itu justru tidak menerima emosinya. Jadi maksud saya menerima emosi itu artinya aku mengakui bahwa aku misalnya marah aja ya. Aku mengakui bahwa saya sedang marah. Itu harus diakui. Nah, kemudian saya memikirkan bagaimana saya akan mewujudkan atau mengekspresikan rasa marah itu. Nah, kalau orang nerimo itu kan orang marah tapi mencoba menekan, ya udah mau gimana lagi. Gitu loh. Jadi justru pembedaannya adalah dari pengungkapannya itu. Nerimo itu kan berarti aku marah tetapi tidak mau mengekspresikan, atau dengan kata lain orang itu mau memendam, mau membuang pengalaman itu. Kayak ya udahlah gimana lagi gitu kan. Nah, yang saya maksud menerima emosi tadi itu malah justru kita harus menghargai reaksi kimia yang ada dalam diri kita, lalu bagaimana itu harus disalurkan. Nah, penyalurannya bisa macam-macam, ada yang dengan cara yang baik atau tidak. Tapi bahwa pengakuan terhadap rasa, terhadap emosi itu beda dengan nerimo. Nerimo itu sudah berkaitan dengan konsep untuk ini perlu saya tindak lanjuti atau tidak. Ini menurut saya loh ya. Makasih Romo Gun. Bagaimana Pritia, apakah terjawab? Terima kasih, terjawab. Karena sudah terlalu malam dia. Sudah mulai lemes semua. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin saya gimana? Ini Romo Gun, satu pertanyaan terakhir. Mbak Maisaro ada pertanyaan nggak? Mbak Mai atau? Saya ada, ya. Masih ada. Oke, begini. Tadi kan disampaikan sama Romo ya bahwa kita itu bagaimana emosi itu dilewatkan atau dilalui gitu. Nah, ini kondisinya PRT migran seperti yang saya sampaikan di depan itu ya, karena kita harus tinggal 24 jam bersama majikan. Jadi emosi-emosi apapun bentuknya itu susah sekali untuk diekspresikan. Susah sekali untuk diakui, dilalui ya. Mungkin ada beberapa teman-teman tadi ya kayak si Ingrid bisa meluahkan rasa marahnya dengan banteng barang dan sebagainya. Tapi nggak semuanya buruh migran itu bahkan untuk nangis saja takut. Untuk membantah kalimat perkataan saja takut. Nah, pertanyaan saya adalah efek atau dampak apa yang akan terjadi kepada PRT migran yang mana tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan atau melalui emosi-emosi ini, dan saran dari Romo buat kawan-kawan buruh migran yang kondisinya seperti itu apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Betul-betul mendarat ke persoalan yang memang tidak mudah ya. Tetapi secara umum ketika kita tidak mampu mengekspresikan kemarahan atau sebetulnya mengekspresikan itu masih sangat relatif, tapi kalau sampai bahkan tidak mau ada rasa itu atau emosi itu, tidak mau mengakuinya, lalu kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, entah karena faktor eksternal tadi, karena di rumah majikan, atau bahkan konsep diri yang mengatakan bahwa marah itu jelek, jadi saya tidak mau ada marah misalnya. Nah, ya akhirnya tadi saya katakan, itu justru akan mengakibatkan kita stres. Nah,
Lalu secara umum stres yang berkepanjangan akhirnya akan menimbulkan penyakit yang lebih jauh, termasuk penyakit-penyakit fisik tadi yang disebutkan oleh Mbak Maesaroh. Saya yakin itu bukan hanya melulu karena makanan yang kurang gizi, tapi karena beban pikiran bisa mengakibatkan penyakit fisik. Maka memang menjadi urgent bagi kita membantu mbak-mbak, membantu teman-teman bagaimana bisa mensikapi emotion and feelings ini pada proper way, itu maksudnya untuk bisa menghadapinya, menikmatinya dengan proporsional supaya itu bisa mendukung faktor kesehatan yang lain. Itu yang bisa saya berikan. Ada tanggapan dari yang lain mungkin? Mana si Anas kok hilang? Ada di sini, saya lagi menunggu apakah Bu Natalia ada tanggapan lain. Mbak, tapi Bu Natalianya sepertinya muncul lagi. Iya, udah oke menurut saya. Coba kita move ke pertanyaan berikutnya. Mbak Mai, gimana? Apakah menjawab atau apakah ada? Karena tadi ya kalau dari paparan Mbak Mai tadi kan banyak sekali memang ya, jadi kondisi-kondisi yang ya. Maaf Romo Heri. Boleh saya jawab sedikit pertanyaan dari Mbak Mei karena ini pertanyaan lapangan bagi teman-teman yang sama sekali tidak punya waktu untuk mengolah ya emosi dan lain-lain sebagainya. Ya, pernah dulu saya bertanya kepada seorang psikolog dan dia menjawab demikian. Kalau di rumah sama sekali tidak punya waktu untuk duduk sebentar atau untuk mengolah emosi sharing dengan teman-teman yang lain, maka gunakan waktu saat kerja itu. Saat kerja misalnya lagi memasak, karena semuanya itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam otak kita. Jadi bisa gunakan relaksasi seperti bahasa Bu Natalia tadi. Jadi kalau tidak disebut olahraga, tetapi lebih kepada upaya supaya tenangkan batin itu sambil kerja begitu. Ya bisa tangan buat seperti ini, atau bisa juga pijit seperti ini, atau juga bisa gerak-gerak sedikit. Itu membantu. Karena kalau cari waktu yang lain itu sangat susah juga dengan situasi ya pekerjaan seperti itu. Jadi salah satu yang membantu itu adalah diri sendiri. Dengan mengolah artinya fisik yang ada, supaya pada saat begitu banyaknya persoalan yang menghantar kita kepada stres, ini membantu. Dan kebanyakan misalnya ya di Hong Kong ini, kenapa orang tua yang sudah pensiun itu stresnya sebetulnya lebih banyak, tetapi mereka bisa menggunakan ya olahraga yang sederhana, ya fisik itu untuk membantu mereka. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman pekerja migran yang sama sekali tidak punya waktu berkomunikasi dengan orang lain karena pekerjaan 24 jam atau 25 jam bahkan. Jadi ya fisik ini yang bisa membantu sendiri. Jadi itu saja. Ya. Terima kasih Romo Heri. Sip. Mbak Mai, apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sangat tepat sekali. Kita sepakat dengan jawaban semua Romo-Romo ini, terutama Romo Heri yang sudah banyak berkecimpung bersama teman-teman migran ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini sungguh-sungguh kita sudah lewat dari waktunya. Apakah kita mau Bu Anas, boleh saya ungkapkan satu rasa yang mungkin bisa berbagi untuk teman-teman yang baik, silakan. Ini nggak apa-apa, saya mudah-mudahan teman-teman semua bisa bersabar. Iya. Silakan Mbak Zi. Sekarang ini saya sedang belajar berdamai dengan diri saya sendiri. Diri saya, tubuh saya, pikiran saya, jiwa saya. Dengan emosi-emosi yang ada sekarang juga emosi di masa lalu. Saya luapkan, mungkin semua orang punya luapan sendiri-sendiri. Tapi saat saya ingat sesuatu yang membuat saya emosi, apalagi emosi di masa lalu, itu membuat diri saya itu lelah.
Dan akhirnya saya membaca sebuah tulisan yang itu sangat mengena sekali dengan saya. Bahkan saya sering baca hampir setiap hari, setiap saat. Pokoknya itu saya tempel-tempelin di dinding rumah majikan saya. Kalau orangnya pulang langsung saya ambil-ambilin. Kalau ada bel gitu ya. Saya membacanya seperti ini. Jangan pernah Anda terlalu lama memandang ke belakang dan meratapi kegagalan Anda di masa lalu. Karena hal itu hanya akan membuat Anda tidak pernah dapat bergerak maju. Semua yang telah berlalu tidak akan pernah dapat kembali lagi. Oleh sebab itu, teruslah menatap ke depan sambil melangkah maju. Adapun masa lalu, sekaranglah Anda singkirkan semua dari hidup Anda untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan itu saya lakukan saat saya emosi, saat saya jantung saya berdebar, saat emosi itu saya harus berusaha berdamai dengan hati saya. Karena seperti Mbak Mai bilang, di sini kita bekerja 24 jam di rumah majikan. Jika sesuatu terjadi dengan diri kita, tidak ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. Dan itu akhirnya saya lakukan berdamai dengan diri saya saat saya emosi. Semua orang pasti punya emosi. Saya pun punya emosi, punya amarah, rasa benci, dendam. Itu pasti. Tapi saat kita mau berdamai dengan diri kita, dan saya melakukannya, kebiasaan itu berdamailah dengan diri kita akan menjadi lebih tenang, lebih baik. Seperti Romo bilang, emosi jangan disingkirkan. Emosi juga jangan dipendam. Karena memang itu udah manusiawi kalau kita punya emosi. Dan terima kasih untuk malam ini Romo. Jadi saya lebih tahu lagi. Ternyata emosi itu juga ada positifnya. Karena kita nggak punya emosi, itu kita bukan manusia yang hidup. Kita nanti kayak robot. Nah, jadi terima kasih untuk malam ini dan akhirnya saya menemukan apa sih yang sebenarnya emosi itu bisa kok diolah dengan baik dan kita harus berdamai dengan diri kita. Biar emosi itu juga bisa menjadi hal-hal yang positif untuk diri kita. Buat teman-teman BMI yang malam ini juga ada di sini, ayolah kita berdamai dengan diri kita. Lupakan semuanya, bangun yang lebih baik untuk hari esok. Kita pasti bisa lebih baik dari kemarin, hari ini, dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih sekali Mbak Si atas sharingnya. Sangat ini ya, sangat ya. Baik, ini saya mohon maaf. Saya tahu masih ada cukup banyak pertanyaan, tetapi sepertinya waktunya tidak mengizinkan lagi karena ini sudah hampir tengah malam dan besok teman-teman masih harus bangun pagi lagi. Jadi mungkin kita perlu menutup acara kita malam hari ini. Ya, jadi kalau mungkin dari semua paparan malam hari ini, kalau mungkin saya boleh petik 3 intisari yang terpenting mungkin adalah yang pertama mungkin bahwa semua perasaan kita itu valid. Jadi jangan tolak atau jangan pendam atau lari dari perasaan atau emosi apapun yang muncul. Tadi juga disampaikan bahwa emosi itu tidak bisa dikontrol. Jadi mungkin yang bisa kita kontrol akhirnya adalah tindakan kita atau reaksi kita dari emosi yang muncul itu. Dan tadi Romo Heri juga menyampaikan mungkin kalau kita nggak ada waktu untuk berbicara dengan orang lain atau menyalurkan emosi kita, ada saran untuk melakukan self therapy yang sungguh bisa bermanfaat juga. Dan mungkin yang terakhir adalah yang terpenting tadi adalah bagaimana kita diharapkan bisa berdamai dengan emosi kita dan mengolah perasaan-perasaan yang muncul sehingga mudah-mudahan pada akhirnya kita lebih memiliki kesadaran diri atau pemahaman akan diri kita juga akhirnya akan lebih baik. Mungkin itu inti yang
bisa saya ringkaskan gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, juga Romo Heri, Suster Yurita, semua narasumber, Romo Guntoro, Mbak Mai, dan semua teman-teman yang malam ini sudah menyediakan waktunya sampai tengah malam ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai bertemu di acara webinar yang berikutnya. Terima kasih. Jangan pergi dulu ya. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu. Oh, foto dulu. Yes.